Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'afu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanah asyru amsalha hatta sab'a mi'ati dhi'fin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari yang mulia ini, di tempat yang mubarakah ini, kita dapat hadir berkumpul dengan tujuan yang sama, yaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah kita karena kita termasuk dalam firman Allah bahwasanya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila azan Jumat telah dikumandangkan dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka fas'au ila zikrillah, bersegeralah kalian untuk memenuhi panggilan tersebut. Yang demikian itu, kata Allah, lebih baik jika kalian mengetahui. Maka bergembiralah kita jamaah sekalian, maka kita termasuk dalam firman Allah, yaitu orang-orang yang beriman, yang dimana pada hari ini, di hari yang mulia ini, kita dapat mewujudkan ayat tersebut. Kita dapat menjadi golongan atau kategori dalam ayat itu sendiri. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak berjasa dengan agama ini, yang rela mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, bahkan nyawanya sekalipun demi tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga pada hari ini kita dapat merasakan bagaimana nikmatnya iman dan Islam disebabkan karena perjuangan beliau itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mengawali tema khutbah pada siang hari ini, maka terlebih dahulu kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini adalah 3 keutamaan, 3 ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa ikhlas hatinya menginfakkan sebagian hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin, seperti sebuah benih, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan benih itu tumbuh menjadi 7 cabang tangkai. Setiap tangkainya
terdapat 100 biji. Maka 7 kali 100 maka sama dengan 700 kali lipat yang kita dapatkan dari pahala sedekah itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang ikhlas hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tidak terbatas. Allah melanjutkan firman-Nya bahwasanya wallahu yudha'afu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala kepada siapa yang dikehendaki. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan, akan membalas sedekah tersebut sesuai dengan niat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di zaman sekarang ini mereka berinfak, bersedekah, akan tetapi mereka bersedekah itu bukan karena semata-mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia yang bersedekah yang hanya ingin dipuji oleh orang lain, yang hanya ingin dikatakan bahwa dia adalah orang yang dermawan, yang hanya ingin dikatakan bahwa dia adalah orang yang punya. Padahal Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ada 3 golongan manusia yang akan dipanggil, yang dihisab pertama kali. Salah satunya adalah orang yang punya harta yang banyak. Maka ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya kepadanya, apakah engkau mengingat nikmat ini? Apakah engkau mengingat nikmat yang pernah aku berikan kepadamu selama hidup di dunia, yaitu harta yang banyak? Maka manusia itu akan mengatakan, iya, saya mengingatnya. Maka Allah akan berkata lagi, kemanakah engkau gunakan harta tersebut? Maka manusia ini mengatakan bahwasanya saya gunakan hartaku itu untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang yang lemah, memberi makan orang kelaparan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kazzabta, engkau telah berbohong, bahwasanya dahulu engkau lakukan semua perbuatan itu hanya semata-mata agar engkau ingin dipuji oleh manusia, dan engkau sudah mendapatkannya di dunia. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada bagianmu hari ini engkau, tidak ada balasan untukmu hari ini. Maka balasan yang pantas bagimu adalah neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah sesuai dengan niat dan keikhlasan kepadanya. Bahkan di surah Al-Baqarah mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami perintahkan manusia itu, tidaklah kami suruh manusia itu, melainkan hanya untuk memurnikan ketaatannya, keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beribadah atau bersedekah semata-mata hanya untuk mencari keridhaan manusia, mencari nama di antara manusia, maka kita akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Sedangkan kalau kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat kelak insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka jamaah sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya harta yang kita punya saat ini, kekayaan yang kita punya saat ini, perlu kita ketahui bahwa semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Maka sebelum itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala ingin agar sekiranya harta yang dipercayakan kepada kita hari ini, agar sekiranya harta tersebut diberikan, dikeluarkan sedekahnya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kepada orang-orang yatim, anak-anak fakir miskin dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan kepada kita dengan harta yang kita miliki hari ini, agar menggunakannya kepada hal-hal yang baik dan yang paling penting kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan orang-orang berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan diberkahi hartanya. Harta yang kita punya, jamaah sekalian, kalau kita tidak pernah mengeluarkan sedekahnya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dengan caranya sendiri. Kalau ada orang yang kikir, yang tidak pernah seumur hidupnya mengeluarkan sedekah hartanya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan harta tersebut dengan caranya sendiri. Terkadang Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan harta yang tidak pernah disedekahkan dengan cara memberikan kita penyakit, sehingga dengan penyakit ini harta kita terkuras habis sampai kita mengutang karena penyakit tidak pernah sembuh-sembuh. Di antaranya juga terkadang Allah Subhanahu wa taala mengambil harta kita yang tidak pernah disedekahkan adalah dengan cara diberikan musibah, musibah banjir, musibah kebakaran. Maka seluruh harta, dokumen yang kita punya, semua itu akan hilang dengan api tersebut. Maka sebelum itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk menginfakkan harta seluruhnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya meminta sebagian kecil saja. Kalau kita mau hitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa taala, jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala meminta tagihan kepada kita, matahari saja yang kita gunakan pada hari ini, berapa puluh tahun kita hidup, maka berapa banyak kantong oksigen yang telah kita habiskan, dan semua itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta agar sekiranya manusia membayarnya. Betapa banyak nikmat Allah yang kita rasakan pada hari ini. Kalau mata yang kita gunakan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala meminta untuk sekiranya dibayar seluruhnya, maka tidak ada manusia yang sanggup untuk membayar semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak meminta itu semua, akan tetapi hanya sebagian kecil saja dari harta tersebut, agar sekiranya harta tersebut yang kita miliki itu akan disucikan kembali, akan dibersihkan dari segala hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak baik, dan akan dibersihkan hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta sudah berkah, maka yang kita berikan makan dan minum kepada keluarga kita adalah harta yang berkah. Ketika harta yang berkah kita konsumsi, maka akan tumbuh daging-daging yang bagus dan akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Akan tetapi kalau harta haram yang kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, maka Rasulullah mengatakan tidak ada yang layak baginya orang yang memakan harta yang haram kecuali api neraka pada hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir adalah keutamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari musibah yang datang dengan tiba-tiba atau tidak disangka-sangka. Terkadang kita akan bertanya, kapankah Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala sedekah kita? Kapankah itu akan datang? Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui. Maha mengetahui kapan kita butuhkan pahala tersebut dan kapan waktu yang tepat untuk diberikan kepada kita sekalian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda pahala tersebut dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyimpankan kita pahala tersebut untuk akhirat kita, karena Allah tahu bahwa kita adalah orang yang fakir terhadap pahala yang kita bawa pada hari kiamat kelak. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala akan membalas sedekah tersebut dengan cara menyelamatkan kita dari musibah yang harusnya hari itu kita dapatkan, kita rasakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala sedekah yang kemarin, diganti dengan diselamatkannya kita pada hari ini. Taruhlah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita, setelah kita kembali dari rumah Allah ini, akan ada namanya kecelakaan yang harusnya waktu itu kita dapatkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa di hari yang lalu dia telah bersedekah. Dengan sedekah yang hari yang kemarin Allah ganti, yang harusnya kita selamat yang harusnya kita mendapatkan musibah tersebut, kecelakaan tersebut, Allah ganti dengan pahala sedekah yang kemarin, sehingga kita bisa selamat dari kecelakaan yang datang tiba-tiba atau yang tidak disangka-sangka. Maka kepada orang yang beriman, orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi sebagai Rasulnya, maka ketika kita diberikan perintah, kita hanya wajib mengatakan samina wa atona, kami mendengar dan kami patuhi. Artinya segala perintah yang Allah berikan, yang Rasul berikan,
maka wajib bagi kita hanya mengatakan kami dengar dan kami patuhi. Tidak perlu kita bertanya apa maksudnya, apa hikmahnya. Semua itu Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi hamba-hambanya, orang-orang yang beriman. Jangan kita seperti orang-orang yang Yahudi. Ketika diperintahkan kepada mereka, mereka mengatakan qalu samina wa asaina. Kami mendengar dan kami ingkari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari jamaah sekalian sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.